Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatul muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam qutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqlati Sayyidi Syekh Bibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolha Kalisabu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Al-Imam Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah, Mbah Kuwu Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Kuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Paleangat, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangdi, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boroskora, Raden Arya Wiratanu Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Wahid bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Kandung, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulubihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihah wa salam wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah, rombongan Bang Ridwan, Bang Yani pada kemana? Apa Bang Adi? Lah, saya baru mau nganuin Bang Yani ini. Apa ini? Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 166, yang pakai cetakan kitab nomornya 40. Udah ketemu semua itu? Ya, itu ketemu bacanya. Bang Edik udah? Bang Judin? Ya, jadi pakai kitab ya. Emang matanya udah pakai kacamata. Kitabnya tulisannya kecil-kecil begitu. Kelihatan apa kagak tulisannya. Bang Mantan udah ketemu? Bang Heri udah? Oh. Pak Juju udah ketemu udah? Bang Rizal udah? Bang Sarip udah? Bang Dika? Bang Awing udah? Bang Taufik udah? Bang Udin? Bang Jamal udah? Bang Tona udah? Bisa Nasir udah ketemu? Bang Amir udah? Bang Jamal? Gede udah? Ibu-ibu belakang udah ketemu bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa in qulta idza jazal bahtu wal istiqsa'u an kulli syai'in alaina ma na'khuduhu fi hadzal zamani wa ta'adzzaral amru bimarratin ala sahibil wara'i id la budda lahu min balagin yuballighuhu ila ta'ati. Udah jelas tuh. Fa in qulta, jika kamu bertanya, idza al-bahtu wal istiqsa'u an kulli syai'in
apabila dibolehkan bertanya dan meneliti dari segala sesuatu yang kita terima. Fasadda alaina khuduhu fi hadzal zamani, maka hal ini akan mempersempit bagi kami hal-hal yang boleh kami terimanya di zaman sekarang. Apa Bang Budin? Kalau memang kita harus nanya dulu, harus teliti dulu barang-barang yang kita terima, berarti hal itu akan membuat makin sempit, makin sedikit yang bisa kita terima di zaman sekarang. Gimana Bang? Asal ada orang yang ngasih duit sama kita tanya dulu ini haram apa halal. Ujung-ujungnya itu malah mempersempit diri kita sendiri. Ini kagak boleh kita terima, yang ono kagak boleh kita terima. Apalagi zaman sekarang, emang rata-rata kebanyakan harta yang kita dapatkan udah remeng-remeng. Gimana Budi? Jadi mempersempit ruang kita buat menerima itu. Fasadda alaina ma na'khuduhu fi hadzal zamani wa ta'adzzaral amru bimarratin ala sahibil wara'i, dan semakin mempersulit permasalahan berkali-kali lipat atas orang-orang yang waro. Yang waro mah jangan sampai nanya, kagak nanya aja dia udah susah gitu. Udah batasin dirinya, ini kagak boleh, ono kagak boleh. Ditambah lagi asal nerima sesuatu kudu nanya dulu, kudu teliti dulu, makin susah aja udah. Semakin sulit permasalahan ini buat orang-orang yang waro. Idla buddalahu min balagin yuballighuhu ila ta'ati, karena mau tidak mau seseorang itu harus memiliki bekal yang bisa dia gunakan untuk melakukan perbuatan taat. Karena seseorang harus punya bekal yang menopang dirinya untuk melakukan perbuatan taat. Paham tuh Ustaz Satiri? Gimana Kiai? Kita pengen ngaji ke Jati Kramat, mau kagak mau itu butuh kendaraan buat kita berangkat ngaji. Kendaraan mau kagak mau butuh bensin biar kendaraannya hidup. Beli bensin mau kagak mau butuh duit buat belinya. Kalau emang asal kita dikasih sesuatu kudu nanya, jadi susah jadinya. Ujung-ujungnya dia malah nggak punya bekal buat melakukan perbuatan taat, gitu kayak. Gimana? Kalau kita sholat harus nanya dulu. Nanya apanya? Orang
kagak makan 3 hari, kira-kira kuat sholat kagak? Hah? Kuat apa kagak? Kagak ya? Kan mau kagak mau tuh dia kudu makan gitu, biar dia punya modal, punya bekal buat sholat, biar tenaga buat sholat gitu. Nah kalau zaman sekarang kita kudu nanya dulu, kudu teliti dulu makanan yang kita terima, ujung-ujungnya buat sholat kita kagak bisa. Asal nanya ini makanan haram apa halal. Iya sih kagak haram, cuma subhat doang, kagak kita makan. Besok dikasih makanan lagi, kita tanya lagi ini haram apa halal. Subhat, kagak kita makan lagi. Lah ujung-ujung sholat lemes kita, kagak makan-makan gitu. Begitu Kiai maksudnya. Karena mau nggak mau buat mengerjakan ketaatan, buat ibadah kita kudu punya bekal. Ngaji kalau dari rumah belum makan dulu pada loyo gitu. Makanya makan dulu dah biar pada kuat ngajinya, ngantuk gitu. Nah kalau hal kayak gitu kudu kita tanyakan dulu, makin sulit jadinya buat kita gitu. Begitu Kiai maksudnya. Gesik-gesik asal mau makan nanya dulu ini haram apa halal, ini subhat apa kagak. Subhat kita kagak makan, haram kita kagak makan. Lah ujung-ujungnya sholat lemes aja. Ngapa sih? Habis mau makan ini, romana subhat, makan ono, romana subhat. Begitu Kiai. Karena mau nggak mau kita butuh bekal, kita butuh modal yang bisa membuat kita melakukan perbuatan taat. Mau nggak mau tuh. Dan kalau apa kudu nanya dulu, jadi mempersulit kita sendiri dan mempersempit pintunya. Ini kagak boleh nerima, orang nggak boleh nerima, repot jadinya. Apalagi ustad, emang semuanya serba dikasih kan? Asal pulang dikasih, asal pulang dikasih. Kalau dia kudu nanya dulu, ya ujung-ujungnya lah pulang kagak nenteng-nenteng pisan. Sama tuan rumahnya lagi besok-besok kagak diundang lagi udah. Habis Ustaz rewel buat pakai nanya mulu. Ini halal apa haram? Jadi mempersulit kita. Fa'lam anna tariqul wara'i syadidun. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya memang jalur waro itu sangat sulit. Ya emang kalau pengen menempuh jalur waro ya sulit emang. Jawabannya. Wa anna man qasada sulukahu fasyartuhu an yuwattina nafsahu wa qalbahu ala ihtimali syiddati. Dan bahwasanya orang-orang yang ingin menempuh jalur waro, maka syaratnya bahwa dia buat tenang dirinya dan hatinya dalam rangka menerima berbagai macam kesulitan. Ya kalau emang mau mengambil jalur waro, ya siap kudu terima itu semua. Itu jangan pakai ngeluh. Biar kagak makan 3 hari kayak jangan pakai ngeluh, udah diem aja. Ini mah pengen jadi orang waro tapi masih ngeluh aja. Sekarang nyari justru sahabat yang halal. Kagak waro juga namanya waro. Kalau masih ngeluh aja mah. Ya kalau emang mau mengambil jalur waro, ya kudu terima, kudu siap, hati ini kudu tenang.
dalam menerima berbagai macam kesulitan. Dagang kagak mau, takut banyak haramnya, banyak syubhatnya. Usaha kagak mau, takut banyak haramnya, banyak syubhatnya. Udah di rumah aja dah. Nungguin ada yang bagi yang halal. Ada yang bagi, kita kudu tanya dulu. Ini halal apa haram? Kalau emang jadi sulit, jadi ujung-ujungnya jarang makan, ya kudu terima. Itulah jalur waro. Gimana waro? Hah? Ya kuat apa kagak orang kayak kita pakai begitu? Pertanyaannya kan di situ. Wa illa fala yatimmu lahu dzalika. Kalau tidak seperti itu, maka tidak akan sempurna baginya jalur waro yang dia tempuhnya. Nggak bisa. Kalau hati kita masih belum menerima berbagai kesulitan itu, kita belum bisa waro. Ya emang kalau pengen menempuh jalur waro, ya kudu terima. Apapun resikonya, apapun yang kita terima, udah. Apa Ustaz? Tapinya pengen istiqomah di rumah, kagak pengen ngapa-ngapain, udah dah kita pakai sejadah aja. Dagang kagak, usaha kagak, kerja kagak, udah dah kita mau di rumah aja istiqomah. Tapi begitu gak punya duit ngeluh, kagak waro namanya. Apa Ustaz? Ya harus siap, harus siap. Semuanya. Ayyuwatina nafsahu wa qalbahu. Baru bisa disebut waro yang sebenarnya. Kalau enggak, jangan pakai bilang waro dah. Kalau masih ngeluh aja mah. Gimana Bang? Udah, saya mengajar aja. Tapi begitu ngajar gajinya kecil ngeluh, ya. Kagak waro namanya, tetap aja. Walihadal makna sorol katiru min ahlil waro'i wasabiquna ila jabali lubnana wa ghairihi. Berdasarkan keterangan ini, maka jadinya kebanyakan orang yang ingin menempuh jalur waro wasabiquna ila jabali lubnana wa ghairihi, dan orang-orang yang ingin tinggal di gunung Lubnan dan yang lainnya, faktasoru ala aqlil hashishi wa tamaratin tafihatin la syubhata fiha bihalin. Mereka membatasi dirinya untuk makan daun-daunan dan rumput-rumputan dan makan buah-buahan yang busuk yang tidak ada syubhat sedikit pun di dalamnya pada saat itu. Apa? Ya habis kalau tinggal di tengah masyarakat, ujung-ujungnya syubhat mulu. Mau kagak mau udah dia pergi ke gunung, makannya rumput, daun, yang emang kagak ada syubhat. Buah yang udah dimakan kalong, gitu, yang udah busuk. Apa? Faman sammat himmatuhu ila naili manzilatil wara'il a'la fa'alaihi an yahtamila syada'ida wa yasbiru 'alaiha wa yasluka tariqa ulaika liyanala manzilatahu. Orang yang memang kuat niatnya untuk meraih tingkatan waro tertinggi,
maka kewajiban baginya bahwa dia siap menerima berbagai macam kesulitan dan bersabar atasnya, dan dia menempuh jalan seperti yang mereka lakukan. Ulaika, ini maksudnya orang-orang yang ahlil waro dan orang-orang yang pergi ke Gunung Lubnan. Liyanala manzilatahum, agar dia bisa meraih tingkatan seperti tingkatan mereka. Zaman sekarang kalau mau Bang Heri ke gunung makan rumput sama makan buah busuk. Gimana Ustaz? Nambahin? Kiai kali Kiai? Enggak. Pak Joman? Enggak nambahin enggak? Bang Budin enggak? Cukup. Wa amma in aqama bainan nasi wa akala mimma yatanawalunahu fi aidihim falyakun indahu bimanzilatil maitati la yaqdumu 'alaiha illa indad darurati thumma la yatanawalu minha illa miqdari ma yuballighuhu ila ta'ati. Adapun jika dia berada di tengah-tengah masyarakat kayak kita, wa akala mimma yatanawalunahu fi aidihim, dan dia memakan apa yang mereka dapatkannya di tangan mereka, falyakun indahu bimanzilatil maitati, maka hendaknya dia jadikan makanan itu bagaikan bangkai, la yakdumu 'alaiha illa indad darurati, yang tidak dia ambil makanan itu kecuali ketika keadaan darurat. Tsumma la yatanawalu minha illa miqdari ma yuballighuhu ila ta'ati. Kemudian dia hanya mengambil dari makanan itu sekedar apa yang bisa menjadi bekal baginya untuk melakukan perbuatan taat. Itu buat kita tuh yang hidup di tengah masyarakat. Udah, kita mengambil sekedar yang kita butuhkan dan yang bisa kita jadikan bekal untuk melakukan perbuatan taat. Kali kalau sampai makan rumput doang mah kita nggak kuat. Ya udah, ambil sekedar kebutuhan kita. Sisanya infakin, sedekahin. Amin. Boleh Kiai, kemarin begitu, boleh makan kenyang. Yang kagak boleh berlebihan gitu. Udah kenyang masih ayo be nyendok aja gitu. Berlebihan. Pokoknya sesuai kebutuhan kita aja. Dan sekedar itu bisa kita jadikan bekal perbuatan taat gitu. Sisanya ya udah kasih orang. Kalau emang pengen mengambil jalur waro bagi orang-orang yang berada di tengah masyarakat, udah sekedar kebutuhan aja. Ampun. Kalau berarti nggak boleh punya apa-apa, silakan punya. Tapi sekiranya hal itu bisa kita jadikan bekal buat berbuat taat.
Apa tuh nih? Jelas tuh Mas Arif ya? Paham? Mang Yudin? Nambahin enggak? Kiai enggak? Fayakunu lahu udrun fi dzalika. Maka jadinya hal tersebut menjadi uzur baginya dalam hal yang demikian. Ada uzur namanya. Wala yadurruhu in kana fi aslihi syubhatun, dan tidak membahayakan dirinya sekalipun pada aslinya ada hal yang syubhat di dalamnya. Kalau kita hanya mengambil sekedar yang kita jadikan bekal buat perbuatan taat, meskipun di dalamnya ada yang syubhat, tidak masalah. Uzur namanya. Wala yadurruhu in kana fi aslihi syubhatun. Dan tidak berbahaya, tidak masalah baginya sekalipun pada aslinya ada hal yang syubhat di dalamnya. Fa innallaha ta'ala aula bil udri. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih hak untuk menerima uzur-uzur hambanya. Kalau memang ada uzur, Allah pasti menerima itu. Udah Bang Hendrik, jangan pakai pengen ke gunung, makan rumput aja saya mah, bini pulangin aja saya pengen jadi orang waro. Ya nggak kudu begitu juga, nggak apa-apa kita tinggal di tengah masyarakat. Untuk jadi orang waro caranya gimana? Ya udah, apa yang kita terima dari Allah, nikmat yang kita terima dari Allah, kita ambil sekedarnya untuk kita jadikan bekal buat ibadah, buat melakukan perbuatan taat. Sisanya kita infakkan, kita sedekahkan buat yang lain. Itu jadi orang waro. Iya. Begitu. Jadi jangan pakai gunung Bang Heri, nggak usah, di tengah masyarakat aja. Ya, di gunung kita mau ngapain? Bang Dika lagi pengen usaha ke gunung, gunung kembar. Walihada qala Hasanul Basri radhiyallahu an fasadas suqu fa'alaikum bil kuti. Berdasarkan keterangan ini, maka Imam Al Hasan Al Basri radhiyallahu an berkata, pasar di zaman sekarang ini sudah rusak. Fa'alaikum bil kuti, maka kewajiban atas kalian mengambil sekedar hanya yang kalian butuhkan. Fa'alaikum bil kuti, maka kalian wajib mengambil hanya sekedar kebutuhan kalian, yang kalian butuhkan. Jadi banyak juga ya kalau sekedar yang kita butuhkan, Pak. Iya, bini butuh makan, anak butuh makan, bini butuh motor, anak butuh motor. Jadi banyak juga Pak Hendrik. Sekedar kebutuhan. Udah jelas itu Kiai, nambahin Kiai. Cukup. Ustaz Satiri kali enggak? Bang Jabal, Bang Budin enggak? Cukup. Paham udah itu? Jadi buat kita di zaman sekarang ya udah, apapun yang kita terima,
ambil sekedar yang kita butuhkan, sisanya sedekahin, infakin. Itu aja kuncinya, gampang. Kali kalau sampai teliti banget mah, sampai kagak mau makan yang subhat pisan mah, ujung-ujungnya zaman sekarang nggak bisa tinggal di tengah kota, kudu ke gunung kalau pengen ngindari yang subhat mah. Meskipun ada subhat di dalamnya, kalau kita ambil sekedar yang kita jadikan bekal buat melakukan perbuatan taat, itu ada uzur namanya. Wala yadurruhu in kana fi aslihi syubhatun. Enggak masalah sekalipun di dalamnya ada syubhatnya. Kalau memang kita gunakan buat bekal melakukan perbuatan taat, enggak jadi masalah. Atau kita ambillah di fa'alaikum bil kuti. Kita ambil sekedar yang kita butuhkan. Kiai punya rumah 2, yang satu nggak kepake, udah Kiai. Daripada nggak kepake, jual, infakin, dikontrakin. Walaqad balagoni an Wahb ibnil Wardi annahu kana yujawwi'u nafsahu yauman wa yaumaini aw talatatan. Thumma ya'khudhu raghifan wa yaqulu Allahumma innaka ta'lamu anni la aqwa 'alal ibadati wa akhshad du'fa wal alama in lam akulhu illam akulhu. Allahumma in kana fihi syai'un min khubutin aw haramin fala tu'akhidni bihi. Tumma yabullur raghifa fil ma'i wa yaquluhu. Ada sebuah kisah yang sampai kepadaku dari Imam Wahab bin Warid, bahwasanya beliau dulu pernah sengaja membuat dirinya kelaparan 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Kemudian beliau ngambil roti dan beliau berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha tahu bahwasanya aku kalau tidak aku makan roti ini, aku tidak akan kuat ibadah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha tahu kalau aku tidak makan roti ini, aku akan menjadi lemah dan terserang penyakit. Makanya saya makan roti ini. Allahumma in kana fihi syai'un min khubutin aw haramin fala tu'akhidni bihi. Ya Allah, jika pada roti ini terdapat sesuatu dari yang buruk atau yang haram, maka janganlah siksa aku dengannya, dengan sebab roti ini. Doanya udah begitu aja. Ya Allah, kalaupun harta yang subhat atau yang haram, jangan siksa saya ya gara-gara ini. Yang penting tadi sekedar apa yang kita butuhkan. Udah tuh, lihat sepi amat ya. Susah diri udah jelas. Tumma yabullur raghifa fil ma'i wa yaqulhu. Kemudian beliau cocol roti itu dengan air. Beliau campur roti itu dengan air, wa yaquluhu, dan beliau makannya. Kalau sekarang mah campur susu kali ya, campur air dong agak enak roti. Udah tuh. Kalaupun ada yang
buruk, ada yang haram di roti ini, mohon jangan siksa saya dengan sebab roti. Itu doa yang dibaca oleh Imam Wahab bin Warid. Engkau udah kagak makan 3 hari, Om. Engkau maha tahu ya Allah, kalau saya kagak makan ini saya nggak kuat ibadah. Saya makan dah. Apa Eri? Fahadhanit tariqani lit-tabaqatil ulya min ahlil wara'i fi ma na'lamu. Wa amma ihtiyatun wa bahtun ala miqdarin walahum aydun nasibun minal wara'i ala miqdarin wa biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna wallahu ta'ala la yudhi'u ajra man ahsana amala wa huwa alimum bima yaf'alun. Aku katakan 2 cara ini untuk tingkatan yang tinggi dari orang-orang waro sebagaimana yang kita ketahuinya. Wa amma man dunahum falahum ihtiyatun wa bahtun ala miqdarin walahum aydon nasibun minal wara'i ala miqdarin. Adapun selain ahlul waro, orang-orang yang ada di bawah tingkatan ahlul waro, falahum ihtiyatun wa bahtun ala miqdarin, maka bagi mereka cukup berhati-hati dan sedikit bertanya sesuai kebutuhan. Walahum aydon nasibun minal wara'i ala miqdarin, dan bagi mereka juga sedikit perilaku dari orang-orang waro, disesuaikan dengan keadaan. Ya intinya tinggal kita balikin lagi, ada saatnya kita gunakan hukum syara sehingga kita mudah dalam mengambil dan menerima sesuatu. Juga ada kalanya kita terapkan hukum waro agar tidak terjerumus ke dalam yang haram. Tinggal lihat kondisinya aja. Lahum ihtiyatun wa bahtun ala miqdarin walahum aydon nasibun minal wara'i ala miqdarin. Ada kalanya kita terapkan hukum syara, ada kalanya kita terapkan hukum waro. Sesuai dengan kondisi aja, disesuaikan dengan kondisi. Gitu aja. Wa biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Seseorang meraih apa yang dia cita-citakan disesuaikan dengan usaha yang dia keluarkan. Biqadri ma tata'anna, sesuai dengan usaha yang dilakukan, segitulah cita-cita yang bisa dia raihnya. Gitu. Pengen nyampe ke tingkatan yang tertinggi, ya tentunya usahanya lebih sulit. Ya begitu dah. Kalau pengen sampai ke final, ya memang usahanya lebih sulit lagi. Kalau cuma sekedar jadi peserta doang mah mudah itu. Apa Ustaz? Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Seberapa besar usaha yang kita lakukan, segitulah kesuksesan yang akan kita raih. Kalau dari sekarangnya kita mau capek-capek, ya pasti tingkatan yang kita raih pun lebih tinggi dibanding yang lain. Kalau bahasa Buyanya, kalau pengen jadi orang luar biasa, ya kudu punya usaha yang luar biasa, kudu punya amalan yang luar biasa. Kalau amalannya biasa-biasa aja, ya harus siap-siap jadi orang biasa-biasa. Kalau pengen jadi kayak masyarakat biasa, ya udah cukup tamatan SMP, SMA, udah cukup.
Tapi kalau pengen lebih dari itu, ya kudu S1, kudu S2, kudu S3, S-teler. Apa aja? Kalau pengen meraih tingkatan yang paling tinggi, ya tentunya usahanya harus lebih ekstra lagi. Wallahu ta'ala ya la yudhi'u ajra man ahsana amala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan imbalan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Allah pasti akan imbalan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Wa huwa alimum bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jatuh. Terus ini nih. Fa'in kila, dikit lagi ya, sampai jam 2. Jika ada yang bertanya, fahadza janibul harami, ini kan kalau dilihat dari sisi haram. Fa akhbirna an janibil halali, maka tolong jelaskan kepada kami hal ini dari sudut pandang yang halal. Wa ma haddul fudulil ladzi yalzamu minhul habsu wal hisabu, apa batasan kelebihan mengambil yang halal yang membuat kita nanti terpenjara dan menerima hisab di akhirat? Batasannya seberapa banyak sih kita dianggap berlebihan yang sekiranya nanti itu bikin kita menerima hisab? Apa sih batasannya? Semana batasannya? Wa mal miqdarul ladzi idza akhadhahu al-'abdu yaqdali adaban wala yakunu fudulan wala alaihi fihi habsun wala hisabu. Dan berapa ukuran yang apabila seseorang menerima hal itu dianggap adab, bukan dianggap berlebihan, dan dia tidak terpenjara dan tidak menerima hisab di akhirat. Yuqalu lahu, maka dijawab bagi orang yang bertanya seperti itu, fa'lam anna ahwalal mubahi fil jumlati talatatu aqsamin. Maka perlu kalian ketahui bahwa kondisi mubah fil jumlati dalam keseluruhannya itu terbagi 3. Ada 3 nih yang mubah. Kira-kira mana yang bikin kita nanti dihisab? Yang kita dianggap berlebihan, ngambil yang mubah, yang halal yang mana? Ahaduha, bagian yang pertama, an ya'khudahul 'abdu mufakhiron mukatiron mubahiyan muraiyan, bahwa seseorang menerima harta itu mufakhiron, hanya untuk membangga-banggakannya, mukatiron, hanya untuk memperbanyaknya, menumpuk-numpuknya, mubahiyan, agar dikenal sebagai orang hebat, muraiyan, agar tersohor di masyarakat, nyohor, agar terpandang di masyarakat. Apa Ustaz? Ada yang begini.
Di sini mah nggak ada. Fayakunu akhdhu minhu fi'lan munkaron. Maka mengambil harta seperti ini itu perbuatan munkar. Kalau ada orang yang rizkinya cuma hartanya cuma buat dibangga-banggakan, cuma buat ditumpuk-tumpuk doang, cuma biar nyohor, cuma biar dikenal hebat, dipandang di masyarakat, maka dia mengumpulkan hartanya itu merupakan perbuatan mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bukan cuma doang, bukan. Ngajak orang buat sedekah, ngajak orang kaya buat infak, itu pun nahi munkar. Jangan sampai dia cuma numpuk-numpuk hartanya doang. Karena itu fi'lan munkaron, perbuatan yang mungkar. Saya ngajak Bang Rijal, ayo Bang Rijal, infakin harta yang ada. Itu nahi munkar namanya. Jangan sampai dia cuma numpuk-numpuk hartanya doang. Yastaujibu ala zahiri fi'lihi al-habsa wal hisaba wal lauma wat ta'yir. Yang membuat orang yang mengerjakannya, perbuatan yang membuat orang yang mengerjakannya terpenjara, menerima hisab, menerima cacian dan makian dari Allah. Itu yang kagak boleh tuh. Berlebihan yang dilarang, yang mungkar yang kayak gitu tuh. Punya harta cuma disimpen-simpen doang, buat dibangga-banggain doang. Dibagi orang lain kagak, bantuin saudara kagak, nolongin tetangga kagak. Itu yang nggak boleh. Kalau hartanya simpen doang. Wa huwa munkarun wa syarrun yastaujibu ala batini fi'lihi. Dan itu perbuatan munkar dan buruk yastaujibu ala batini fi'lihi adzaban nari, yang menyebabkan orang yang mengerjakannya menerima siksa neraka. Wa huwa at-takatur wa tafakhuru, yaitu karena dia cuma menumpuk-numpuk hartanya dan membangga-banggakan hartanya. Jadi yastaujibu maf'ulnya di ujung tuh adzaban nari. Maf'ulnya di situ. Dipotong sama wa huwa at-takatur dulu. Jadi orang yang mendapatkan hisab nanti di akhirat dan mendapatkan siksa neraka, orang yang menerima hartanya, menerima harta, menerima anugerah dari Allah, tapi cuma ditumpuk-tumpuk doang sama dia, dikumpulin doang, dibuat bangga-banggaan doang. Itu yang menerima hisab dan menerima siksaan. Talikal qadu minhu ma'siyatun wa dzambun. Dan niat seperti itu di dalam hati seseorang, yang muncul dari dalam hati seseorang, merupakan maksiat dan perbuatan dosa. Kalau ada orang yang niat di hatinya cuma pengen ngumpulin harta doang, memperbanyak harta doang, atau membangga-banggakan hartanya, itu perbuatan maksiat dan dosa. Hah? Baru niat doang.
Wadzalikal qasdu, dan niat seperti itu yaitu at-takatur wat tafakhur minhu dari seseorang maksiatun merupakan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, wa dzambun dan perbuatan dosa. Apa Bang Sarif? Bangun rumah yang mewah buat bangga-banggaan doang, itu perbuatan maksiat dan dosa. Kalau niatnya agar jangan sampai Islam ini dipandang lemah, syiar, jangan sampai dipandangnya orang Islam ini miskin-miskin, itu enggak. Kalau cuma bangga-banggain doang. Mau Dika, beli motor yang cakep, mobil yang cakep. Niatnya bukan buat dibanggain, tapi agar jangan sampai orang Islam dipandang lemah, jangan sampai orang Islam dipandang miskin. Yang pakai motor butut orang Islam lagi gitu. Nah, Ustaz, liqaulihi ta'ala innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun ila qaulihi wa fil akhirati 'adzabun syadid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya sekedar main-mainan, walahun dan hura-hura, wazinatun dan perhiasan. Wa fil akhirati 'adzabun syadid, hingga sampai ke firman Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti dia akan menerima azab yang sangat pedih. Udah tuh. Itu yang pertama ya. Yang dianggap berlebihan mengkonsumsi yang halal, yang tidak diperbolehkan itu tadi. Kalau sampai hartanya itu cuma buat disimpan-simpan doang, kalau cuma buat dibangga-banggain doang, silakan punya harta banyak, tapi asal buat infak, buat sedekah, buat nolongin orang, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh kalau at-takatur, cuma numpuk-numpuk hartanya doang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabad dunya halalan mubahiyan khairan muraiyan laqiyallaha alaihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mencari harta yang halal mubahiyan hanya untuk muka, hanya untuk banyak hartanya, untuk hartanya, mubakhiron hanya untuk bangga-banggakan hartanya, hanya untuk dipandang masyarakat, laqiyallaha wa huwa banu, dia akan bertemu dengan Allah dan Allah saat itu murka kepadanya. Kalau orang yang nyari hartanya cuma bugono niatnya. Nah, kemarin waktu ngaji Sabtu bahas tentang dagang, begitu saya bilang ke ibu-ibu, boleh Bu, silahkan dagang, usaha, kerja apa aja silahkan. Niatnya kalau udah dapat duit buat nolongin saudara, buat bantuin tetangga, membantu muslim yang lain, buat membantu orang lain, itu mulia, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau dia cari harta sebanyak-banyaknya cuma buat dibangga-banggain doang, itu yang jadi masalah. Jadi jangan salah sangka nih. Jadi tasawuf itu nggak ngajarin orang Islam buat miskin, enggak. Suruh kaya, yang penting niatnya. Jangan sampai cuma buat
tumpuk-tumpuk doang. Abang Hendrik, cari Bang Hendrik yang banyak. Mas Ayu cari yang banyak. Jangan betah. Jadi orang miskin jangan betah. Lah, udah jam 2 ini. Terusin. Wal qismut dulu dah. Jam 2. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang belum itu ya? Apa? Al-wa'idu ala qasdihi dzalika biqalbihi, itu dia. Maka ancaman yang diberikan oleh Allah bagi orang yang niat di hatinya seperti itu. Udah tuh. Itu doang udah. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillah.